Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang berikut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Selanjutnya, bentuk penularan HIV/AIDS. Bentuk penularan HIV/AIDS dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hubungan seks tanpa kondom. Virus penyebab HIV/AIDS dapat masuk ke tubuh melalui cairan mani, cairan vagina, atau cairan praejakulasi lewat luka terbuka pada alat kelamin. Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dapat berisiko menyebabkan virus berpindah dan menginfeksi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Penggunaan kondom efektif untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS dengan cara menghalangi masuknya cairan sperma atau vagina ke dalam tubuh. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Cara penularan HIV/AIDS selanjutnya adalah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Yang ketiga, lewat kehamilan atau persalinan dan menyusui. Cara penularan HIV/AIDS yang berikut adalah dari ibu kepada bayi saat proses kehamilan, bersalin ataupun menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV/AIDS dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV/AIDS kepada bayinya. Yang keempat, bekerja di rumah sakit. Cara penularan HIV/AIDS yang berikutnya yaitu bekerja di rumah sakit. Cara penularan HIV/AIDS yang selanjutnya adalah bekerja di rumah sakit. Mungkin sekilas Anda berpikir bahwa petugas kesehatan adalah orang yang paling sehat karena memiliki akses yang paling sehat. Bentuk penularan HIV/AIDS yang keempat adalah bekerja di rumah sakit. Cara penularan HIV yang selanjutnya adalah bekerja di rumah sakit. Mungkin sekilas Anda berpikir bahwa petugas kesehatan adalah orang yang paling sehat karena memiliki akses dan pengetahuan yang mumpuni dalam bidang kesehatan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, petugas kesehatan di rumah sakit atau puskesmas yang terkontaminasi penyakit HIV/AIDS. Nah, berikut ini adalah tahap 1 terinfeksinya penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, tidak menimbulnya gejala selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, pengidap akan mengalami mirip seperti flu dalam beberapa minggu ke belakang, seperti terinfeksi timbulnya demam, nyeri, tenggorokan sakit, pembengkakan pada kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan juga nyeri pada sendi. Yang berikut saya akan menjelaskan gejala HIV dan AIDS pada tahap 2. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain berlangsung hingga 10 tahun atau lebih, di mana pengidap ini sudah mempunyai gejala tersebut, tetapi akan kelihatannya itu pada 10 tahun yang akan datang atau lebih. Berikutnya saya akan menjelaskan HIV dan AIDS tahap ketiga. Daya penginap rentang sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat sehingga sulit bernapas. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina.
Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun secara drastis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan diagnosis HIV dan AIDS. Jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana penyakit HIV/AIDS yang sudah dilanda seorang antara lain. Yang pertama, itu tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Antibodi ini berkaitan dengan ketahanan tubuh kita. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Mengingat bahwa pengidap HIV atau AIDS mempunyai ketahanan antibodi atau daya tahan tubuh yang rentan turun. Jadi dibutuhkan waktu 3-12 minggu untuk mencapai jumlah antibodi yang tinggi agar pemeriksaan yang keluar itu akurat. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2 hingga 6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jadi, setelah waktu 2-6 minggu terlebih dahulu, baru dilakukan tes ini. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Selanjutnya, hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih atau leukosit yang dihancurkan oleh HIV. Jadi saat seseorang terkena HIV, si virus ini menghancurkan leukosit atau sel darah putih yang ada dalam tubuh, sehingga jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 hingga 1400 sel per mililiter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Jadi kalau sudah di bawah dari hasil hitung selnya sudah di bawah 200, berarti seseorang tersebut positif AIDS. Berikutnya, pemeriksaan viral load atau HIV RNA bertujuan untuk menghitung RNA bagian dari virus HIV yang berfungsi mengandalkan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jika jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Yang terakhir adalah tes resistensi atau kekebalan tubuh. Tes ini dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Jadi dilakukan tes ini agar kita tahu nih, obat yang perlu kita berikan kepada penderita ini itu obat yang seperti apa. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Sekian penjelasan berkaitan dengan diagnosis HIV dan AIDS. Berikut pengobatan HIV dan AIDS. Yang pertama, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirine, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Yang berikut, selama mengonsumsi obat
antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV, begitu didiagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Thank you for watching. See you. Bye-bye.